Kembali bersama kami pemirsa dalam kabar khusus. Sejumlah wilayah di Indonesia mulai melakukan penutupan ruas jalan utama untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Salah satu wilayah yang akan memperlakukan hal tersebut adalah Kota Bogor, Jawa Barat. Kami akan mengajak Anda langsung bergabung dengan Bapak Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terbarunya. Selamat sore, Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anda apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Baik, Pak Dedi, mungkin bisa diinformasikan, Pak, kalau untuk Bogor sendiri kan ini sudah mulai juga dilaksanakan karantina wilayah parsial, Pak. Perkembangannya sejauh ini seperti apa, Pak Dedi? Ya, jadi baru saja kami mendapatkan informasi dari Gubernur Jawa Barat bahwa hasil ratas yang barusan selesai itu menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan lockdown secara menyeluruh. Artinya kita hanya diperkenankan atau diizinkan untuk melaksanakan karantina wilayah parsial. Nah, karantina wilayah parsial ini keseluruhan metode dan teknisnya diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi gambarannya adalah kita melakukan langkah-langkah pembatasan-pembatasan di area mulai dari kecamatan, ke kelurahan, sampai dengan misalnya ke perumahan-perumahan atau zona-zona tertentu yang dianggap rawan apabila terjadi penumpukan massa atau kumpulan massa yang bisa mengakibatkan penyebaran virus COVID-19 ini menjadi lebih masif. Ya. Jadi itu yang utama ya yang disampaikan dari hasil ratas kepada gubernur, dan gubernur baru saja kita lakukan telekonferensi. Yang utama adalah melakukan karantina wilayah parsial. Oke, Pak Dedi, kalau untuk pelaksanaannya sendiri tadi kan diserahkan kepada daerah masing-masing, Pak. Nah, kalau di Bogor sendiri pembatasan daerah di tingkat-tingkat tertentu nanti ini pelaksanaannya akan seperti apa sih, Pak? Tujuannya apakah memang untuk menghimbau warga, mengingatkan warga secara lebih tegas lagi untuk melakukan physical distancing ataupun di rumah saja, atau seperti apa, Pak Dedi? Ya betul, jadi memang kunci dari penyelesaian masalah COVID-19 ini adalah social distancing. Oleh karena itu, apabila masih ada pergerakan masyarakat yang terlalu besar atau mobilisasi masyarakat yang terlalu besar, mengakibatkan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kami diminta untuk menyiapkan langkah-langkah yang namanya tadi pembatasan-pembatasan yang diarahkan lebih kepada area-area tertentu yang berpotensi tinggi penyebaran COVID-19 atau disebut karantina wilayah parsial. Nah, kemudian tentu akan ada langkah-langkah teknis ya, kita akan siapkan yang namanya RW siaga. Besok kita akan kumpulkan camat ya, kemudian juga para camat ini akan kita koordinasikan bersama para lurah untuk persiapan-persiapan yang lebih detail di wilayah masing-masing. Tadi RW siaga ini tentu harus ada persiapan bagaimana personilnya, bagaimana relawannya, bagaimana teknis pelaksanaan implementasi di bawah. Itu akan kita bicarakan sekarang dan besok akan kita instruksikan langsung kepada lurah, camat, dan RT RW di masing-masing wilayah. Untuk upaya karantina wilayah parsial ini, Pak, akan dilaksanakan hingga batas waktu kapan, Pak Dedi? Ya tentu saja inilah yang menjadi pertanyaan kita semua ya. Sebetulnya kita punya keinginan untuk bisa menjawab dunia usaha dan masyarakat. Kalau kita memakai ukuran targetnya adalah bulan puasa ataupun ya paling tidak Lebaran itu kita bisa sholat Id, itu aja dulu. Nah, sehingga dari titik sekarang sampai dengan sholat Id atau dibalik, kita hitung mundur dari sholat Id sampai sekarang, itu harus ada langkah-langkah yang komprehensif, langkah-langkah yang drastis yang bisa menurunkan tingkat penyebaran. Jadi target kita adalah kita bisa sholat Id di hari kemenangan, itu aja. Oke, Pak Dedi, mungkin ini sekaligus sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat, Pak, mengenai konsep dari karantina wilayah parsial ini sendiri. Karena ada juga beberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahwa dengan langkah karantina wilayah parsial ini dibayangkan seperti kota ini nanti akan tertutup dari semua akses. Nah, ini Pak yang perlu dijelaskan, Pak Dedi, silakan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat, kemudian juga urusan medis, urusan-urusan yang memang terkait dengan produksi pertanian dan lain-lain itu tidak boleh terhambat. Ya, jadi ini yang harus kita amankan. Yang di luar kegiatan-kegiatan pokok ini, yang memang misalnya kegiatan-kegiatan yang pengumpulan massa yang tidak ada kaitan dengan
pengamanan pencegahan COVID, tentu kita tekan semaksimal mungkin. Jadi masyarakat memang diharapkan tidak ada lagi mobilisasi atau pergerakan-pergerakan yang kontraproduktif, bahkan bisa menimbulkan kasus-kasus baru penularan COVID-19. Nah, kita sedang akan coba ya lebih detailkan lagi, tetapi intinya tidak boleh kita lakukan penutupan-penutupan yang tujuannya tadi menghambat produksi pertanian, kemudian distribusi BBM, kemudian juga lalu lintas bahan pokok ya masyarakat. Itu yang dilarang sama sekali oleh Presiden. Baik, terima kasih Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor sudah mau berbagi informasi bersama kami Pak di Kabar Khusus TV One.